Dunia pendidikan di Indonesia kali ini sedang, ya dalam masa-masa ini sedang mengalami banyak goncangan terkait dengan situasi yang terjadi di beberapa sekolah. Jika Anda, sahabat DSP, membaca berita-berita yang beredar akhir-akhir ini, kita menemukan banyak berita yang terkait dengan kasus bullying, school bullying, atau di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan istilah perundungan di sekolah. Tentu saja ini berita yang sangat menyedihkan karena ada kekerasan, bahkan mungkin ada sampai, mohon maaf, meninggal. Menjadi satu perhatian buat kita semua, tidak hanya masyarakat yang ada di sekitar pendidikan, tetapi juga mungkin pemerintah, juga pihak-pihak terkait gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang ini sebuah perundungan atau kasus kekerasan di sekolah yang di-frame oleh media menjadi sebuah kasus yang namanya perundungan. Saya tidak tahu gitu ya. Tetapi dalam edisi kali ini saya akan bahas gitu ya, hal-hal yang terkait dengan perundungan dan apa sih yang sudah dikerjakan oleh pemerintah di Indonesia. Saya akan tanya tempat. Nanti kita bisa ngobrol gitu ya, sama duduk yang enak gitu. Jadi kita bisa ngobrol dengan lebih baik ya. Ketika kita bicara tentang yang namanya perundungan, maka ada beberapa kata kunci yang seharusnya gitu ya, yang seharusnya digunakan untuk memeriksa apakah sebuah peristiwa itu termasuk dalam kriteria perundungan. Yang pertama gitu ya, kata kuncinya adalah berulang. Jadi ketika kasus ini berulang antara pelaku gitu ya bersama dengan korban, ini berulang gitu ya, bisa kategorinya bisa jadi sebuah perundungan. Maksud saya kemungkinan besar ya 95% lah kira-kira begitu. Jangan tanya saya dari mana angkanya. Tetapi ketika sebuah kekerasan ini berlaku terjadi berulang kali antara pelaku dengan korbannya yang sama, maka itu sebuah kriteria yang cukup kuat gitu ya untuk mengatakan ini sebuah perundungan. Kemudian kata kunci yang kedua itu berhubungan antara yang kuat dengan yang lemah gitu ya, antara pelaku yang dianggap sebagai pihak yang kuat dan korban sebagai pihak yang dianggap lemah. Jadi kalau di dalam bahasa asing di istilah power imbalance gitu ya, jadi ada ketidakseimbangan kekuatan itu terjadi. Dan perilaku yang agresif gitu ya, memukul, berkelahi gitu ya, pemukulan dan sebagainya, itu belum dapat dikategorikan sebagai sebuah perundungan jika tidak ada kejadian yang berulang atau potensi berulang dan tidak ada istilahnya tadi ketidakseimbangan power atau kekuatan atau karisma dan seterusnya. Nah, secara umum di dalam perundungan seperti pernah saya bahas di dalam seri sistem pendidikan di Finlandia, saya lupa seri keberapa gitu ya, tapi saya akan nanti berikan linknya supaya saudara bisa menyaksikan kembali jika ada yang kelewatan. Ada dua mazhab dalam perundungan dan secara umum mazhab yang paling banyak diterima adalah perundungan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan. Perundungan dilakukan untuk mendapatkan semacam respect begitu, mendapatkan istilahnya penghormatan gitu ya dari teman-temannya. Jadi ketika seseorang itu melakukan kekerasan, agresi karena dia misalnya tersinggung, sakit hati, apalagi ya rebutan pacar misalnya, atau marah karena tidak diberi contekan, ini bukan dapat dikatakan sebagai perundungan. Kenapa? Karena pelaku itu
melakukan kekerasan ini bukan karena supaya dia mendapatkan pengakuan. Jadi perundungan terjadi bukan karena hal yang demikian gitu ya, tetapi tidak ada sebab apa-apa gitu ya, tiba-tiba terjadi kekerasan terhadap korban. Kemudian kalau kita bicara tentang hal ini gitu ya, karena ingin dapat pengakuan, maka ini akan dilakukan di depan orang banyak gitu ya. Jadi seperti unjuk kekuatan gitu ya, dengan mengorbankan orang lain. Jadi ketika ada siswa yang misalnya mendapatkan prestasi di sekolah, misalnya baru aja dikirim sama sekolahnya, kemudian menang lomba, begitu ya. Semua orang pada kenal gitu ya, karena biasanya diumumkan dan sebagainya. Tetapi mungkin ada orang merasa bahwa aku juga tidak pernah ikut lomba, gitu. Tapi bagian siswa bisa terkenal gitu ya. Udah bikin aja perundungan, cari korban gitu ya, dikerjakan di depan orang banyak supaya dia terkenal, dia mendapat pengakuan, dia itu menjadi sosok yang ditakuti dan seterusnya. Saya sampaikan tadi bahwa media kita gitu ya, akhir-akhir ini dihiasi dengan berbagai macam berita tentang perundungan. Ada yang dikatakan dipukuli gitu ya di halaman sekolah, bahkan ada yang merekam gitu. Ada kasus di Cilacap barusan ada 2 kali, kemudian di Balikpapan juga ada kasus yang demikian. Lalu ada di Sragen, ada di Medan, ada yang korban sampai meninggal seperti itu. Tetapi satu hal yang membuat saya itu bertanya-tanya tentang berita ini adalah sepertinya tidak terdapat satu fenomena bahwa kasus ini berulang pada korban yang sama. Maksud saya perilaku yang terjadi di Cilacap misalnya barusan ini gitu ya, tidak berulang gitu ya antara pelaku dan korban, hanya terjadi 1 kali itu. Kemudian pelaku sepertinya juga tidak punya semacam rekam jejak bahwa dia itu sering melakukan kekerasan gitu ya. Kemudian motifnya juga bukan karena dia pengen show off begitu, tapi ya itu tadi, sakit hati, tersinggung dan seterusnya. Jadi ini menjadi sebuah tanda besar buat saya, apakah memang benar bahwa ini adalah sebuah perundungan. Di dalam dunia media gitu ya, kita mengenal yang namanya istilah clickbait gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan bebas begitu ya, itu adalah satu tautan, satu link gitu ya, yang memancing orang untuk membaca beritanya, karena rating berita itu jadi satu yang penting gitu ya. Media yang ratingnya tinggi gitu ya, maka dianggap media yang berkualitas, media yang cukup dipercaya dan seterusnya, walaupun sebenarnya juga tidak demikian. Seperti saya sampaikan bahwa berbagai macam kasus kekerasan di sekolah banyak yang di-framing oleh media sebagai sebuah kasus perundungan di sekolah. Saya tidak tahu gitu ya, apakah ada ide clickbait di balik itu. Artinya kalau ngomong tentang perundungan akan rame nih gitu. Tapi kalau ngomongnya tentang kekerasan di sekolah rasanya kurang rame gitu ya. Atau ada satu tujuan gitu ya untuk menekankan gitu ya bahwa ada kasus yang cukup berat. Kenapa? Karena buat saya perundungan gitu ya, karena terjadi berulang-ulang, kemudian karena sebabnya itu ingin menunjukkan kekuatan, power, show off dan seterusnya, terjadi power imbalance gitu ya, maka menurut saya level kejahatannya begitu itu lebih tinggi perundungan daripada penganiayaan, karena penganiayaan paling hanya 1 kali gitu, tapi kalau perundungan bisa berulang kali. Sekali lagi, apakah ini sebuah clickbait saya tidak tahu, tetapi bisa jadi juga wawasan masyarakat di Indonesia terkait dengan perundungan ini belum terlalu kuat, sehingga hal-hal yang terkait dengan kekerasan di sekolah, perkelahian dan seterusnya diasosiasikan sebagai perundungan.
karena ada di sekolah begitu. Padahal juga perundungan bisa jadi di luar sekolah. Ya apa-apa langsung dikaitkan dengan perundungan gitu, padahal belum tentu sebuah perundungan. Jadi mungkin sebuah clickbait atau mungkin media belum mengerti gitu ya apa sebenarnya arti sebuah perundungan. Ketika kita mencermati kasus perundungan yang mohon maaf, ketika kita mencermati kasus kekerasan di sekolah yang terjadi akhir-akhir ini, sampai ada videonya viral begitu, seperti sampaikan tadi bahwa pelaku ini melakukannya di depan orang lain supaya dia mendapatkan pengakuan, gitu ya. Celakanya begini, celakanya kok malah ada yang merekam gitu. Saya tidak bisa memahami logika di balik itu. Maksud saya, kalau saya merekam sesuatu tujuannya adalah buat kenang-kenangan, tujuannya adalah buat ya nanti kalau saya pengen lihat lagi begitu. Tapi kalau ada kasus kekerasan di sekolah, kemudian ada yang merekam, berarti ada yang menonton. Maksud saya, kenapa tidak dilerai gitu? Orang mengatakan ya nanti mungkin diancam oleh pelakunya, akan jadi korban berikutnya. Tetapi bukankah merekam kejadian ini itu juga bisa menjadi satu bumerang juga gitu ya. Jadi melerai dan merekam buat saya adalah satu hal yang sama saja sebenarnya. Tetapi mungkin kalau merekam lebih aman begitu, karena kan kalau hanya begini saja gitu ya, begini atau disembunyikan mungkin pelaku tidak melihat. Tapi sekali lagi saya tidak mengerti gitu logikanya apa gitu. Kemudian disebarkan dan viral. Apakah demi sebuah konten, kemudian view-nya banyak begitu? Saya tidak bisa memahami logikanya. Dan orang mungkin mengatakan kan rekaman bisa jadi bukti gitu. Jadi pertanyaan apakah hanya itu buktinya gitu. Ketika orang bisa menggunakan saksi mata dan sebagainya, apakah seperti itu? Atau kalau hanya sebuah bukti gitu ya, ngapain disebarkan keluar gitu? Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada sempat rame juga gitu ya. Orang ini selfie di daerah bencana alam. Dianggap tidak punya empati gitu ya, karena selfie kok di bencana alam, di daerah banjir, tanah longsor, gunung meletus dan seterusnya. Kayaknya perilakunya kok mirip-mirip dengan yang tadi saya sampaikan. Seperti apa sih wajah gitu ya, wajah perundungan di Indonesia? Menurut kata data gitu ya, dikutip pada paruh pertama 2023 gitu ya, ada 50% kasus perundungan itu terjadi di sekolah dasar gitu ya, dan SMP. 50% gitu ya, 50% kasus perundungan yang tercatat itu terjadi di SD dan SMP. Kemudian 83% terjadi di sekolah. Kata data menyampaikan data di tahun 2021. Jadi kita punya masalah yang cukup besar gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang tingkat internasional gitu ya, PISA, lembaga yang mengevaluasi sekolah dan siswa dan seterusnya, ini menempatkan Indonesia berada di ranking kelima terkait dengan kasus perundungan pada tahun 2018. Jadi Anda bisa perhatikan bahwa situasi perundungan di Indonesia ini sudah mencapai tingkat yang darurat gitu. Sudah di ranking 5 dunia. Saya tidak tahu gitu ya. Saat ini di ranking berapa gitu ya menurut PISA. Tetapi menurut saya perundungan sudah membuat dunia pendidikan ini tercoreng. Dan ini kita mesti pikirkan bagaimana solusinya. Tadi saya sampaikan bahwa banyak kasus kekerasan yang dari sekolah itu di-frame sebagai sebuah perundungan gitu ya. Padahal menurut saya gitu ya, tidak demikian. Dan ketika pelaku ini melakukan karena dia tersinggung, karena terbakar emosi, sakit hati dan seterusnya, maka ini bukan kasus perundungan. Dan sepertinya perilaku siswa ini mengkopi gitu ya, meniru gitu ya situasi yang ada di masyarakat. Kita bisa melihat berbagai kasus di masyarakat gitu ya.
Masyarakat Indonesia ini mudah terprovokasi, sangat mudah terprovokasi. Maka hoax ini tumbuh subur. Kenapa? Karena hoax ini biasanya menjelekkan orang lain gitu ya, dan yang membaca ini terprovokasi gitu ya untuk melakukan sesuatu, mudah tersinggung, mudah tersulut emosinya. Banyak kasus kekerasan di Indonesia terjadi karena provokasi, dan belum tentu itu benar. Sebagian besar bukan sesuatu yang benar. Dan menurut saya pasti ini menjadi PR besar buat pemerintah. Tetapi kalau kita hanya mengatakan bahwa yaitu tanggung jawab pemerintah, itu tanggung jawab pemerintah, kok tidak tepat juga gitu. Kenapa? Karena pendidikan di sekolah udah cukup kok untuk menyampaikan itu. Kata permasalahan besarnya adalah karena ada cukup banyak orang yang memang tidak peduli dari orang lain. Maunya kepentingan dia yang diikuti. Dan itu rupanya, gitu ya, dugaan saya, rupanya ini diikuti oleh anak-anak, oleh siswa-siswa sekolah, sehingga ya ini terus sedikit saja gitu ya, sudah rame gitu, tawuran atau mungkin memukul temannya. Lebih celaka lagi ya, tadi saya katakan itu media framing media mengarah pada kasus perundungan tadi. Terkait dengan perundungan, apakah sahabat SDP mengetahui bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Sekolah Dasar telah menerbitkan sebuah buku saku terkait dengan perundungan? Saya sudah baca bukunya. Isinya bagus gitu ya, isinya bagus, tetapi saya melihat bahwa isi yang bagus ini itu masih berada di ranah wacana. Jadi sekedar sebuah pengetahuan, sekedar sebuah informasi yang tidak dikerjakan. Artinya ada informasi bagaimana sekolah, guru, siswa ini bisa mencegah perundungan. Bagus kan gitu. Bagaimana keluarga bisa mencegah perundungan? Bagus. Bagaimana masyarakat bisa mencegah perundungan? Bagus gitu. Tetapi hanya di ranah wacana, hanya di ranah informasi, karena tidak ada satu jika sekolah ini ingin mencegah perundungan, apakah ada semacam pelatihan untuk hal ini? Bagaimana peer mediator gitu ya, menjadi mediator antara kedua belah pihak, bagaimana menangani pelakunya. Setahu saya tidak pernah ada semacam pelatihan resmi, pelatihan dikerjakan memang benar-benar untuk melakukan itu. Dan ya tadi saya katakan, ini menjadi satu hal yang sekedar sebuah wacana dan informasi. Kemudian satu hal yang saya cermati adalah ada istilah ini ada hak ciptanya gitu ya, dilarang memperbanyak tanpa izin gitu. Buat saya sih ya agak aneh gitu ya, mengapa buku saku yang demikian bagus dan bermanfaat gitu ya, ini kalau mau memperbanyak mesti izin dulu gitu. Toh ketika diperbanyak kan juga akan tercantum siapa yang menyusun gitu ya, dari mana sumbernya, dan ada semuanya gitu. Saya juga masih bertanya-tanya, dan saya tidak tahu kenapa ada ide hak cipta dilindungi undang-undang dan memperbanyak pun harus minta izin kepada yang membuatnya. Satu pertanyaan yang menggelitik saya adalah selain buku saku tentang perundungan, apakah sudah negara kita ini punya satu sistem untuk mencegah perundungan terjadi? Dan sekali lagi, kalau semuanya dilemparkan kepada pemerintah gitu ya, menurut saya ini kok juga tidak pada tempatnya gitu. Orang mengatakan ya kan tanggung jawab pemerintah gitu. Tapi saya melihat bahwa pemerintah itu juga punya hal-hal lain yang lebih prioritas begitu. Sedangkan di Indonesia, saya punya keyakinan bahwa kita ini punya banyak ahli-ahli psikologi. Kita ini punya banyak prodi-prodi psikologi anak, psikologi sekolah dan seterusnya yang cukup terkenal gitu ya, yang cukup diminati. Dan saya kok yakin bahwa kita juga punya profesor-profesor yang mumpuni dalam bidang psikologi anak, psikologi di sekolah.
dan bisa gitu ya, dan bisa memanfaatkan dana penelitian yang disediakan oleh pemerintah. Maksud saya, saat ini pemerintah sudah membuka keran dana penelitian yang cukup besar, dan ini menjadi sebuah peluang. Saya tidak tahu gitu, apakah ada prodi yang sudah menangkap peluang ini, kemudian membuat penelitian terkait dengan bagaimana bisa mencegah perundungan di sekolah, khususnya di Indonesia. Saya mau sedikit ya, sebelum saya nutup edisi ini gitu ya. Di Finlandia ada sebuah program anti perundungan yang dinamakan Kiva Koulu. Kiva itu dalam bahasa Indonesia artinya menyenangkan gitu ya, nice gitu ya dalam bahasa Inggris. Kiva Koulu artinya sekolah yang menyenangkan, sekolah yang nyaman dan seterusnya. Kiva Koulu ini ditelurkan dari sebuah penelitian cukup lama yang diadakan di kampus di Turku gitu ya, di psikologi di Turku. Jadi mereka menelurkan, setelah mereka meneliti cukup lama, akhirnya mereka menelurkan program yang namanya Kiva Koulu. Nanti akan saya bagikan linknya gitu ya. Yang sekali yang kelewatan gitu ya, ini ada dua gitu ya, seri video tentang sistem pendidikan Finlandia yang membahas gitu ya, tentang bagaimana Finlandia mengatasi gitu ya, mengatasi kasus perundungan. Dan kita bisa belajar. Tapi saya meyakini bahwa negara kita punya potensi untuk membuat sistem perundungan sendiri yang pas gitu ya, dengan budaya, dengan kultur gitu ya, masyarakat di Indonesia. Saya kira itu bisa saya sampaikan pada hari ini, dan semoga kita terus berharap perundungan tidak terjadi lagi di Indonesia dan anak siswa bisa sekolah dengan nyaman. Sampai jumpa.